Rusia membeberkan alasan tidak membantu memasok suplai senjata-senjata ke Iran saat sekutunya itu berperang melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia sama sekali tidak menerima permintaan dari Iran untuk mengirim suplai senjata selama perang berlangsung. Dalam hal ini, tidak ada permintaan dari pihak Iran. Posisi konsisten kami diketahui secara umum dan tidak ada perubahan dalam hal ini, kata Peskov menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan rencana kirim persenjataan ke Iran. Peskov mengatakan Rusia menghormati pilihan Iran yang tidak meminta bantuan persenjataan. Meski demikian, ia menegaskan kedekatan hubungan kedua negara tidak akan berubah. Tahun lalu, Iran kembali mengikat kesepakatan kemitraan strategis bersama Rusia selama 20 tahun ke depan. Rusia membangun 2 fasilitas nuklir baru di Bushehr, satu-satunya situs pembangkit tenaga nuklir di Iran. Sebagai imbalannya, Iran menyuplai Rusia dengan drone-drone kamikaze, Shahed, untuk suplai senjata melawan Ukraina. Pengamat menilai Rusia enggan membantu Iran karena Moskow masih disibukkan dengan perang melawan Ukraina. Kepala Ahli Strategi Geopolitik di BCA Research Matt Gerken berpandangan perang berkepanjangan di Ukraina telah mengikis kemampuan Rusia untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Rusia, kata dia, sudah kewalahan karena perang dan perekonomian Rusia juga terus-terusan di bawah tekanan sanksi negara barat. Kondisi ini menyebabkan pengaruh Moskow di Timur Tengah kian berkurang. Presiden Transversal Consulting, Alan Wald, juga mengatakan Rusia tampaknya malah bersyukur dengan situasi Timur Tengah karena perhatian dunia dan Trump kini terfokus pada Iran. Putin jelas senang dengan situasi ini. Menurut saya, meskipun setelah masalah ini terselesaikan, Trump pasti akan mengalihkan perhatian berikutnya ke Putin, ujar Wald. Reaksi keras muncul dari 2 sekutu diplomatik utama Iran setelah perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran menewaskan lebih dari 1.000 orang. Rusia dan China secara terbuka mengecam operasi militer tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, meski keduanya belum menunjukkan tanda akan terlibat secara militer untuk membantu Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan secara langsung mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas pada Sabtu, 28 Februari 2026. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap norma kemanusiaan. Putin mengatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran sinis terhadap semua norma moral manusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyampaikan pesan keras kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer tidak akan menjadi solusi bagi konflik yang sedang berlangsung. Penggunaan kekuatan tidak benar-benar dapat menyelesaikan masalah, kata Wang Yi, sambil mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Sebagai bagian dari respons diplomatik, Rusia dan China secara bersama-sama meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah tersebut mencerminkan kedekatan hubungan antara Iran, Rusia, dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow dan Beijing telah memperluas kerjasama dengan Teheran melalui berbagai kesepakatan bilateral, termasuk latihan angkatan laut bersama. Ketiga negara ini juga sering menampilkan sikap bersama yang menentang tatanan internasional yang mereka anggap dipimpin oleh Amerika Serikat dan bertujuan mengisolasi mereka. Meski retorika yang disampaikan sangat keras, baik Rusia maupun China belum memberikan sinyal bahwa mereka akan melakukan intervensi militer secara langsung untuk mendukung Iran.